Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menjelaskan pembahasan tryout penalaran matematika. Di sini ada teksnya mengenai usaha mikro kecil dengan UMK yang menerima kredit dari lembaga keuangan termasuk bank. Langsung aja ya di nomor 1. Di sini ada grafik rumah tangga yang terpapar kredit ya teman-teman. Nah langsung aja ya nomor 1. Berdasarkan teks tersebut, berapa persen dari UMK di Indonesia yang pernah menerima kredit? Nah di sini jawabannya ada di bacaan ya. Bacaannya itu di paragraf pertama dan di kalimat terakhir nih. Dari jumlah tersebut hanya 12% yang pernah menerima kredit dari lembaga keuangan. Jadi jawabannya 12% ya. Yang B. Lanjut yang nomor 2. Desil keberapa yang memiliki persentase tertinggi rumah tangga yang pernah memperoleh kredit? Nah, kita lihat di grafik. Persentase yang tertinggi itu kan yang 30,42 ya. Jadi kita hitung 30,42 ini desil keberapa? Kita hitung dari sini. Ini desil ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya persentase tertinggi itu ada ke desil 8 yang A. Lanjut ya teman-teman. Nomor 3. Jika satu persegi panjang di atas memiliki luas 10 satuan, berapa luas area di bawah garis hitam? Kita lihat di sini. Di sini kan ada grafik. Nah, di balik grafik, di sini ada yang berbentuk persegi panjang ya. Nah, satu ini itu luasnya 10 satuan nih. Nah, yang ditanyakan daerah di bawah garis hitam. Berarti kita hitung luas daerah yang kuning ini. Kita hitung dulu, satu persegi panjangnya ada kan 10. Jadi kita hitung yang di bawah garis hitam itu ada berapa persegi panjang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikali 2 jadi 20. Lalu kita lanjut nih. 21, 22, sama 23. Nah, persegi panjang yang lain kan enggak full semua ya. Jadi kita enggak hitung, teman-teman. Jadi kurang lebih persegi panjang di bawah daerah garis hitam itu ada lebih besar dari 23 persegi panjang. Tinggal kita hitung aja. Satu persegi panjangnya kan ada 10 satuan. Tinggal dikali 10. Jadi jawabannya itu lebih besar 230 ya. Jadi kita lihat di opsinya. Yang lebih besar dari 230 itu cuman opsi yang B. Jadi jawabannya yang B, 258 luas daerahnya kira-kira. Yang lanjut ya nomor 4. Berdasarkan grafik tersebut, persentase rumah tangga yang pernah memperoleh kredit tertinggi. Jawabannya kita lihat ada di grafik ini. Bisa dilihat ya, yang tertinggi itu 30,42. Jadi jawabannya di sini yang A. Di sini lanjut nomor 5 ya. Nah, nomor 5 itu ternyata ada kesalahan, yaitu diketahui
ada 5.000 UMK yang memperoleh kredit namun tidak dimasukkan. Jadi UMK tambahannya ini ada 5.000. Terus dimasukkan ke desil 10. Setelah 5.000 UMK dimasukkan, nanti persentase desil ke 10-nya berubah jadi 30%. Nah, kita lihat desil ke 10 itu berapa persen? Desil ke 10 itu, desil yang awal ada 28,28% ya. Terus desil akhirnya setelah penambahan itu jadi 30%. Yang ditanya itu banyaknya UMK sebelum desil 10 itu ditambah 5.000, ada berapa? Jadi kita bisa masukin ke desil akhirnya kan 30%. Nah, 30% itu terdiri dari desil yang awal 28%, dari UMK yang belum kita ketahui, jadi kita misalkan dengan X ya, jadi dikali X ditambah dengan UMK tambahannya 5.000 per X plus 5.000 gitu. Kita mau cari nih X nya, UMK sebelum ditambah 5.000 itu ada berapa. Ini kita bisa kali silang ya, dikali jadi 30% X, 30% dari 5.000 itu 1.500 sama dengan 28,28% X plus 5.000. Nah, kita kelompokin yang variabel X, jadi 30% X, 28,28-nya pindah jadi negatif 28,28% X sama dengan 5.000 dikurangi 1.500. 5.000 kurang 1.500 itu 3.500. 30, dikurangi 28,28% itu 1,92 ya X. Nah, berarti X nya itu 3.500 per 1,92%. Nah, jawabannya itu 203.488 yang D. Lanjut nih ya, nomor 6. Jika persentase rumah tangga pada grafik tersebut dihitung berdasarkan jumlah persentase, maka ini kita lihat di grafik ya persentasenya. Di sini kan opsinya persentase terkecil dan terbesar. Di sini persentase terkecilnya itu 19,55. Ini salah ya, yang A salah. B, C sama C salah ya, harusnya 19,55. Dan kita lihat persentase terbesarnya di sini 30,42. Jadi jawabannya yang benar itu yang E gitu ya. Nah, lanjut nih. Nah, selanjutnya di sini ada teks mengenai UMK gerabah tertinggi dari kabupaten, beberapa kabupaten. Di sini grafiknya ada peningkatan jumlah UMK gerabah di tahun 2014 dan tahun 2018. Nah, lanjut ya, nomor
Nah, lanjut nomor 8 ya. Perbandingan paling sederhana peningkatan jumlah UMK Gerabah Ngawi dengan Ponorogo. Kita lihat. Karena ditanya peningkatan, jadi kita lihat grafik yang ini nih, peningkatan jumlah UMK. Nah, peningkatan Ngawi. Ngawi itu 558 dan Ponorogo itu 980. Berarti kita bandingkan aja. Jadi 558 banding 980. Nah, karena yang diminta perbandingan paling sederhana, ini kan perbandingannya sama-sama bisa dibagi 2 ya. Jadi, kita sederhanakan dengan dibagi 2, nanti hasilnya 279 per 490. Jadi jawabannya yang A di sini. Nah, yang 9, daerah manakah yang memiliki UMK gerabah yang paling banyak pada tahun 2018? Kita lihat di grafiknya tahun 2018 itu yang terbanyak diperoleh Kabupaten Goa. Jadi jawabannya yang D. Lanjut, nomor 10 ya. Daerah manakah yang memiliki UMK gerabah paling banyak kelima tahun 2014? Kita lihat nih, 2014 yang terbanyak yang pertama itu Goa, ini yang pertama. Yang kedua itu Ponorogo nih. Yang ketiga, oh ya, yang kedua itu Ogan ya, ini 3000. Yang ketiga berarti Ponorogo. Yang keempat itu Tulung Agung. Nah, yang kelima berarti yang Nganjuk nih. Jadi jawabannya yang nomor 10 itu Nganjuk, yang A. Ya. Nah, lanjut di nomor 11. Nah, di sini ada bacaan mengenai phishing ya, perangkat melalui trik phishing di beberapa negara. Nah, nomor 11, berdasarkan teks tersebut persentase tren phishing negara Filipina. Di sini jawabannya ada di bacaan ya, teman-teman. Di sini nih, Filipina sebesar 13,23. Jadi jawabannya yang D. Lanjut, nomor 12 nih. Di sini ada grafiknya nih, grafik tren phishing di ASEAN. Nah, nomor 12 itu diketahui bahwa negara Brazil juga mengalami upaya phishing. Nah, upaya phishing di Brazil itu ternyata nih, di sini ada Brazil. Ternyata lebih tinggi dari Filipina. Jadi lebih kecil dari Filipina, namun lebih rendah dari Malaysia. Jadi lebih kecil Malaysia. Gitu. Nah, Filipina itu kan di sini grafiknya berapa? 13,23 nih. 13,23. Terus Brazil. Nah, di sini Malaysia ada di 15,16. 15,16. Nah, yang ditanya berapa persen upaya phishing di Brazil? Berarti Brazil ini upayanya di antara 13,23 sampai 15,16. Kita lihat di opsi A. A kan 12%, belum
melampaui 13. Jadi A itu bukan jawabannya. Nomor yang B, 1482. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Soalnya masih di antara 13 sama 15,16. Yang C udah melebihi nih. Yang D sama E juga udah melebihi 15,16. Jadi jawaban benar yang B. Nah, lanjut ya nomor 13. Nomor 13 itu jika luas persegi panjang negara Thailand itu 14,82 satuan, maka berapa luas persegi panjang negara Indonesia? Nah, caranya gampang teman-teman. Jadi, Thailand kan 7,41 ya. Kalau Indonesia itu 31,07. Caranya itu persentasenya dibagi nih. Jadi Thailand, Indonesia 31,07 dibagi persentase Thailand kali luasnya Thailand itu 14,82. Nah, 3107 dibagi 7,41 itu 4,19. Nah, dikali sama luasnya satuan. Nanti jawabannya itu hasilnya 62,14 ya, teman-teman. Yang D. Nah, lanjut ya nomor 14. Ini hampir sama caranya. Nah, nomor 14 itu jika luas persegi panjang Malaysia itu 7,58 satuan, maka berapa luas persegi panjang Singapura? Segini. Nah, caranya sama. Malaysia 15,16, kalau Singapura persentasenya 30,21. Nah, gampang aja ya teman-teman. Kita bagi persentasenya Singapura dibagi persentase Malaysia lalu dikali sama luas Malaysianya 7,58. Berarti 31,21 per 15,16 itu hasilnya berapa? 1,99. Nanti dikali 7,58. Nanti hasilnya tuh 15,10. Yang E gitu ya. Nah, lanjut ya nomor 15 nih. Jika upaya phishing Malaysia meningkat 2 kali dari sebelumnya. Nah, upaya phishing di Malaysia itu sebelumnya berapa? 15,16 ya. 15,16 Malaysia nih. Kalau meningkat 2 kali berarti dikali 2 jadinya 30,32 ya. Nah, mana pernyataan yang salah? Yang A, Malaysia menjadi urutan kedua tertinggi. Itu benar ya. Kan Singapura itu 30,21. Kalau Malaysia meningkat 2 kali jadi 30,32. Jadi Singapura ini tergeser jadi urutan ke-3. Jadi opsi A itu benar. Yang B juga benar, Singapura berada di urutan ketiga. Yang C, Malaysia menggeser posisi Singapura, itu juga benar. Yang D, Indonesia menjadi urutan kelima. Nah, ini yang salah. Jadi jawaban yang D, karena Indonesia masih memimpin nih di 31,07. Masih jadi urutan yang pertama. Jadi jawabannya D. Nah, nomor 16. Jika tren phishing di Malaysia menjadi 32,08%, maka bisa dilihat ya dari grafik nih. Kalau misalkan Malaysia 32,08, berarti Malaysia akan menggeser posisi Indonesia yang 31,07. Jadi jawabannya itu yang C nih. Jadi tren phishing Malaysia akan menjadi yang tertinggi gitu, menggantikan Indonesia. Oke. Nomor 17. Di sini ada ekonomi keluarga pada saat pandemi Covid.
mengenai pekerjaan ya, teman-teman. Nah, di sini ada data 9 provinsi Indonesia. Respondennya dari 900 rumah tangga. Di sini bisa dilihat nih grafiknya. Yang pertama itu beresiko tinggi 7,4, merelakan anak bekerja 3,6, ilegal 1,1, anak yang mengirimkan anak kepada keluarga itu 0,2 nih di sini 0,2. Di sini ada berapakah jumlah rumah tangga yang merelakan anak bekerja? Di sini kita lihat merelakan anak bekerja itu ada di persentase 3,6. Jadi 3,6 dari berapa rumah tangga yang jadi responden? 900. Jadi 3,6% ini persen dikali 900. Jawabannya itu 32,4 ya. Atau bisa kita buletin ke bawah jadi jawabannya yang B, 32. Yang 18, berdasarkan grafik tersebut, berapa persentase orang tua yang membiarkan anaknya bekerja? Kita bisa lihat di grafik, bisa juga lihat di bacaan ya. Nih, di grafik itu, yang merelakan anak bekerja itu ada di persentase 3,6 ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 19 ya. Nah, nomor 19 itu katanya ternyata ada beberapa rumah yang belum tersurvei pada pekerjaan resiko tinggi. Kan awalnya resiko tinggi itu presentasenya resiko tinggi ya. RT itu resiko tinggi awal itu 7,4%. Nah, diketahui responden awalnya itu ada 900. Dan setelah dihitung kembali ternyata presentasi resiko tinggi akhir jadi 8%. Yang ditanya itu X, di mana X itu responden yang belum terhitung. Caranya itu 8% yang resiko tinggi akhir itu kan terdiri dari persentase resiko tinggi awal 7,4% dikali 900 responden yang awal ditambah X responden yang belum terhitung per X responden yang belum terhitung ditambah 900 yang responden awal dikali silang 8% kali X itu 8%. X 8% dari 900 itu 72 sama dengan 7,4% kali 900 itu 66,6 ditambah X. Habis itu kita kelompokkan. Jadi X 8% nya pindah jadi 8% X. Ini 72, 66,6 nya pindah jadi min 66,6. Nah, X kurangi 8%. Ini 8% itu kita jadiin 0,08 X. 72 kurangi 66,6. Nah, 72 kurangi 66,6 itu 5,4. Nah, X ini kan koefisiennya 1. Jadi 1 kurangi 0,02 itu jadinya 0,92 X. Berarti X-nya itu 5,4 dibagi 0,92. Hasilnya itu 5,86 sama dengan X. Bisa kita buletin jadi 6. Nah, lanjut ya nomor 20. Di sini berdasarkan grafik selisih persentase anak yang bekerja pekerjaan resiko tinggi dan anak yang bekerja di ilegal. Yang beresiko tinggi ada di persentase berapa?
nih 7,4 ya. Dan ilegal itu 1,1. Jadi kita tinggal kurangi aja. Jadi 7,4% dikurangi 1,1 yang ilegal. Jadi 4 kurang 1, 3, 6 kurang 1, 6. 7 kurang 1, 6 ya. Jadi jawabannya yang D. Nah, baik. Mungkin itu saja pembahasan penalaran MTK tryout 4 ini. Kakak tutup. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.